Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah pada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam posisi yang husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemarin nyampe di wa arkanul haji arba'atun. Kemarin sudah dibaca ini. Wa arkanul haji arba'atun. Rukun daripada haji itu ada 4. Jadi nanti di dalam masalah haji itu ada rukun, ada wajib. Ada rukun, ada wajib. Kalau untuk namanya rukun, kalau dia tidak dilakukan maka haji itu nggak sah, batal. Tapi kalau namanya wajib haji, itu dia ketika tidak dilakukan dia tetap sah, tapi harus membayar, namanya dam, harus membayar dam. Baik, wa arkanul haji arba'atun. Rukun-rukun daripada haji itu ada 4. Ini artinya 4 ini kalau tidak dilakukan hajinya tidak sah. Yang pertama al-ihram ma'an niyati. Kemarin sudah saya sampaikan al-ihram ma'an niyati. Jadi dia di mikot makani. Jadi biasanya kalau orang Indonesia itu ke Madinah dulu, ke Madinah, kemudian nanti mikot makaninya di Zulhulaifah atau Qira'ali kalau sekarang biasanya begitu. Dan di sana mandi, ya, mandi bersih, termasuk yang mungkin sebelum itu potong kuku dan sebagainya. Kemudian dia pakai ihram. Kalau untuk laki-laki 2 lembar itu, lembar kain putih. Tidak boleh pakai apa-apa kalau sudah pakai ihram. Termasuk pakai celana dalam juga tidak boleh. Sesuatu yang berjahit tidak boleh. Pakai sendal pun juga mata kakinya tidak boleh ditutup. Tidak boleh pakai topi dan seterusnya. Ibu-ibu pakai yang putih kayak mukena gitu juga boleh, asalkan memang tidak boleh ditutup, tidak boleh pakai cadar dan seterusnya. Kemudian rukun yang kedua wal wuqufu bi Arafah. Wal wuqufu bi Arafah, melakukan wukuf di padang Arafah, yakni pada tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Ini sempat saya sampaikan kemarin, ada yang mabit dulu di Mina,
ada yang tidak, karena dia bukan dari rukun haji untuk mabit di Mina. Biasanya kalau orang Indonesia itu banyaknya langsung tidak melakukan mabit. Mabit itu apa? Menginap di pada Arafah. Ini wajib rukun. Kalau tidak dilakukan, wukuf itu berarti tidak sah. Dilakukan setelah pada duhur, dan nanti di sana di qashar sholatnya, jamak qashar. Ini wajib. Maka Rasulullah Muhammad mengatakan bahwa al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Kalau tidak dilakukan, wukufnya tidak sah. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Yang kemudian yang ketiga, yang rukun, wat tawafu bil baiti, tawaf di Masjidil Haram. Tawaf itu nanti dilakukannya kalau sekarang itu sudah ada lampu hijau, enak, ada tanda lampu hijau di sebelah kanan. Nanti muternya itu ke kiri, bukan ke kanan begini, tapi muternya ke kiri. Dan nanti kalau maunya pas tidak bisa melampaikan tangan 7 kali. Untuk yang dimaksud dengan tawaf bil bait, rukun daripada haji ini adalah tawaf ifadah. Itu rangkaian nanti setelah setelah lempar jumrah yang Aqabah. Lempar jumrah Aqabah yang tanggal 10 itu, kemudian nanti melakukan tahallul, kemudian nanti ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah dan seterusnya. Tawaf ibadah. Nanti ada namanya tawaf qudum dan ada namanya tawaf wada. Kalau tawaf qudum itu pas begitu datang ke Masjidil Haram, itu bukan rukun. Dan pas ketika mau pamitan nanti sekitar tanggal 12 atau tanggal 13, bagi ada yang pengen sampai tanggal 13 silahkan, atau mungkin cukup tanggal 12 itu setelah melakukan lempar jumrah untuk yang tanggal 12. Dan nanti yang terakhir ada namanya tawaf wada. Tawaf wada ini bukan rukun. Jadi ini yang dimaksud adalah tawaf ifadah di rangkaian itu. Wasa'yu baina Shafa wal Marwah. Ini sa'i antara bukit Shafa dan Marwah. Ini rukun. Jadi diawali dari Shafa, Marwah. Sekarang sudah enak, di sana sudah ditekel marmer begitu, tidak begitu panas seperti zaman-zaman dulu. Bukitnya pun juga sudah, kalau kita naik cuma ketok pucuk itu kan sudah dikasih kaca gitu. Baik. Dan pas ketika kita sa'i nanti ada lari-lari kecil. Itu di atas sudah ada tandanya, ada lampu-lampu, sudah enak. Baik, itu kemarin sudah kita bahas arkanul haji. Kita sekarang masuk di arkanul umrah. Wa arkanul umrati thalathatun. Kemarin itu sudah dibaca juga ya. Wa arkanul umrati thalathatun. Rukun daripada umrah itu ada 3. Yang tidak ada di sini kalau kita amati itu adalah wukufnya yang tidak ada. Wal al-ihram, yang pertama rukun daripada umrah itu adalah ihram. Sama, nanti mikotnya kita Indonesia sering di Bir Ali itu sama. Ihram sama seperti haji tadi, pakai ihramnya niatnya kayak apa. Yang kedua, wat tawaf. Kalau untuk umrah tidak ada istilah tawaf ifadah dan seterusnya. Tawaf, jadi setelah ihram di Bir Ali, datang kemudian ke Masjidil Haram, tawaf 7 kali. Setelah 7 kali tawaf itu mundur, salat 2 rakaat, kemudian minum zam-zam. Setelah itu yang ketiga wasa'yu, sa'i. Kemudian di sini ada kalimat wasa'yu wal halqu. Wasa'yu wal halqu.
au ataksiru fi ahadil qaulaini. Karena memang ada perbedaan pendapat apakah tahallul menggunting setelah sa'i itu bagian daripada rukun umrah atau tidak. Kalau umpamanya al-halqu di situ itu adalah merupakan rukun, maka berarti jadi 4. Tapi kalau tidak memasukkan tahallul itu bagian daripada rukun, maka rukunnya umrah cuma tinggal 3. Jadi rata-rata orang Indonesia kalau umrah ya 4 ini digunakan, 4 ini dilakukan. Selama di sana katakanlah 10 hari. Jadi yang satu berangkat, yang satu pulang, berarti 8 hari di sana. 8 hari itu kalau kita melakukan umrah itu bisa berkali-kali. Kita melakukan umrah bisa berkali-kali. Ya, jadi karena memang kalau untuk melakukan umrah itu 1 hari sudah selesai. Wong cuman niat ihram, pakai baju ihram, kemudian ke Ka'bah untuk tawaf, setelah itu sa'i, tahallul, sudah selesai. Umrah itu cuma itu saja. Jadi biasanya orang-orang yang umrah lama-lama di sana itu biasanya kalau tidak sering melakukan umrah, banyak melakukan tawaf sunnah. Ya, tawaf sunnah, dan mungkin banyak yang melakukan memperbanyak ibadah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, tapi juga banyak yang umrah itu untuk dolan. Umrah itu sedina sehingga itu dino muter. Bu nanti ke makamnya para sahabat di Baqi itu, atau pengen memperbanyak di Raudhah, atau mungkin pengen nampak tilas ke Jabal Uhud, ke Jabal Nur. Di sana ada Gua Hira dan seterusnya. Banyak dolannya biasanya kalau umrah. Kalau haji sama sebenarnya konteksnya. Haji itu kan cuma tanggal, kalau boleh saya masukkan mabit, ya, kalau boleh saya masukkan mabit di Mina itu rangkaiannya ya mulai tanggal 8 sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Kalau umpamanya tanggal 8 Dzulhijjah itu tanggal 1 April umpamanya, berarti yang cuma sampai tanggal berapa itu di sana haji? Cuma 1 minggu kurang lebih. 8 sampai 12 itu berapa? 5. Berarti kurang lebih tanggal 1 sampai tanggal 6 itulah rangkaian haji. Setelah itu banyak nyantainya. Nah, maka biasanya orang Indonesia memakai haji tamattu. Untuk yang memakai haji kiron itu yang jarang. Jadi kalau tamattu itu ibu bapak, dia melakukan umrah dulu baru haji. Kalau yang namanya haji ifrad itu haji dulu baru umrah. Kalau namanya haji kiron bareng-bareng, ini yang berat itu haji kiron. Orang Indonesia seringkali melakukan haji tamattu. Kalau untuk melakukan haji tamattu, maka dia itu kena dam. Maka biasanya nanti kalau sudah rangkaian selesai itu bareng-bareng ke tempat penyembelihan untuk bayar dam, selesai bayar dam umrah. Jadi kalau orang sudah umrah berarti belum tentu dia itu haji. Kalau orang itu haji pasti dia sudah umrah. Dan kemarin sudah kita bahas, boleh tidak kita pas ketika daftar yang sampai sudah tunggu masa tunggunya 28 tahun itu, di jeda-jeda kita nunggu haji itu kita umrah dulu. Dalam artian umrah sunnah. Karena memang nanti kalau sudah kita haji tetap di sana juga harus melakukan umrah juga, tetap melakukan umrah. Karena memang kalau kita melakukan haji ya, umrahnya masuk itu include di situ. Lihat ya, singkat-singkat padat. Mudah-mudahan nanti kita bisa berangkat ke sana insyaallah. Yang penting niat dulu. Kalau sudah niat, sudah bayar lunas, enak nanti tinggal panggil. Kalau memang Allah tidak memanggil itu urusan Gusti Allah, nanti sudah daftar.
Baik, wa wajibatul haji maka dibaca. وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء: الإحرام من الميقات ورمي الجمار الثلاث والحرم. أسنان الحج 7 أفراد، وهو تقديم الحج على الإحرام والتلبية والطواف بالوجوب والمبيت بمزدلفة جمع الطواف والمبيت بمنى وطواف الوداع. يتجاوز الرجل عند الإحرام عن الميقات ويلبس الإزار والرداء Oke. Wa wajibatul haji ghairal arkani salah satu asya'a. Yang jadi khobar itu yang salah satu asya'a. Wa wajibatul haji itu mubtada. Baik, wajib-wajib haji. Jadi wajib-wajib haji itu kalau tidak dilakukan dia kena denda, bayar dam. Tapi hajinya tetap sah, tapi ya kurang afdal. Dan biasanya kita orang Indonesia melakukan semuanya, yang rukun maupun wajib dilakukan semua, kecuali yang ada yang tidak melakukan mabit di Mina ya. Ada 3 wajib haji. Yang pertama al-ihram minal miqati. Ini dalam pendapat Imam Syafi'i itu ihram di miqat. Ihram di miqat. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Kalau miqat zamani itu mulai bulan Syawal itu sudah mulai niat untuk itu. Ada namanya miqat makani. Miqat makani. Ini Imam Asy-Syafi'i menyebut sebagai wajib haji. Kalau kita itu akan melakukan haji, kemudian kita tidak melakukan ihram, niat pakai baju ihram dan seterusnya di miqat, itu kita kena denda, bayar dam. Maka untuk menyempurnakan haji kita, ya wajib ini tetap kita lakukan. Wajib haji itu tetap harus kita lakukan. Kemudian yang kedua waramyul jimari at-talati. Waramyul jimari at-talati, melempar jumrah at-talati yang 3. Itu kalau jenengan datang ke sana itu ada 3 Pak. Ada 3. 1. Terus sekarang sudah sudah enak begitu. Ini ada 1, nanti ada di tengah, kemudian ada yang di akhir. Itu ada jumratul ula, kemudian nanti geser jumratul wusta, kemudian geser lagi ada jumratul aqobah. Nah, kalau untuk yang jumratul aqobah yang tanggal 10 ini oleh Imam Asy-Syafi'i yang di atas itu tidak dimasukkan ke dalam rukun. Lempar jumrah di situ tidak disebut dengan rukun. Coba jangan amati tadi ya. Wa arkanul haji 4. Rukunnya haji ada 4. Ihram, wukuf, tawaf, dan sa'i. Itu yang rukun haji. Lah Imam Asy-Syafi'i menyebut masuk di ramyul jimar itu yang 3 itu masuk wajib, bukan rukun. Lupa kalau umpamanya orang haji cuma 4 itu saja dilakukan, sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah, tapi pikiroi bayar dam. Bayar dam mahal. Bayar dam, menyembelih kambing. Jadi kalau umpamanya dia tidak melakukan wajib haji, dia tidak di miqat, dia tidak lempar jumrah, dia tidak tahallul, berarti 3 kali dam. Gimana posisinya kemudian melakukan damnya 3 ya? Berat apa? Untuk nyampe di Bir Ali itu dari Madinah ke Bir Ali itu enak, naik bisnya juga enak. Terus kemudian lempar jumrah itu ada orang yang mengambil afdolnya biasanya. Sebenarnya kan sebelum duhur sudah boleh sebenarnya. Sepi.
Tapi kadang-kadang karena memang mencari abdolnya itu sampai dosa-dosaan untuk melempar jumroh yang demikian rupa. Lepas ketika lempar jumroh itu ojo bawa, jangan bawa batu yang gede-gede, bahaya. Biasanya saking semangatnya melempar, kemudian pas kebetulan tidak di depan. Kalau sekarang sudah lebar, kadang-kadang sini masih kosong gitu ya. Tapi orang karena mencari ngambilnya abangnya itu di sini. Sajanya kan kalau di sini kan enak mepet tinggal. Nah akhirnya pas ketika yang di sini ini, kemudian masuk di barisan belakang. Lah untuk melemparkan ke yang dilempar itu kan jadi jauh begitu. Lah bawa kerikil kegedean, malu gak nyampe yang dilempar, sesuatu nganteng sirai kok. Betul itu, jadi memang fisik memang dibutuhkan. Pada turun sampai mau menjelang maghrib, diam diri di tempat yang panas, luar biasa panas. Itu kalau tidak fisiknya kuat, wah repot juga gitu. Nanti belum lagi kalau lempar jumroh kan begini, lempar ini yang namanya tiga, itu jumrotul wusta pertama, bawa 7 kerikil. Ya kan, 7 kerikil. Melempar ini tidak hanya sekedar melempar, dosa-dosaan luar biasa. Nanti belum geser yang tengah, jumratul wusta, pakai 7 kerikil lagi. Nanti jumratul aqabah 7 kerikil lagi, berarti ada 21 batu. Itu tanggal 11. Nah yang tanggal 10 itu dilakukan kemarin namanya jumratul aqabah. Berarti kalau kita mengikuti itu ada 3 kali. Ada 3 kali jumrah. Nah kalau untuk yang tanggal 11 sama tanggal 12 itu 3 langsung diantem. Kalau yang ini yang tanggal 10 itu cukup 7, yang tanggal 11 sama 12 Dzulhijjah itu membawa 21 batu lempar. Lemparnya itu saking semangatnya ya itu tadi. Nah lempar jumrah itu adalah lambang daripada permusuhan dengan iblis laknatullah alaih, yang pada waktu itu Nabiullah Ismail akan disembelih, ya kan, akan disembelih. Iblis ini ganggu. Yang paling pertama diganggu itu Ibu Hajar. Iblis bilang, kamu tahu enggak itu anakmu itu mau disembelih sama Nabiullah Ibrahim, ya? Tapi Nabi Ibu Hajar mau saja. Kalau memang itu perintahnya Allah ya sudah disembelih, tidak apa-apa. Wes didik-didik. Kemudian didik-didik lagi siapa? Nabiullah Ibrahim sampai pada konteks anak. Di situ dilempar yang namanya iblis laknatullah. Itu lambang permusuhan. Baik. 3 ya Bu, ada lempar jumrah itu ada 3. Ini yang wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan bayar dam. Yang ketiga wal halqu. Halqu itu mencukur. Sebenarnya tidak mencukur. Sunnahnya memang kalau jenengan nanti umrah dicukur gundul. Rasulullah suka yang menghabiskan. Kalau saya kemarin tak gundul peluncu gitu. Jadi tapi ya nanti di sana juga panas. Tapi cukup andai kata cuma 3 helai rambut dipotong jebret itu sudah cukup. Tapi kalau jenengan pengen digundul, ya. Tapi kalau di haji jangan digundul yang di pertama, jangan gundul. Nanti gundulnya yang paling akhir aja. Nanti karena ada tahalulnya ada. Ya, ini 3 wajib haji, dia wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan tidak membatalkan, tapi dia wajib membayar. Sunnah haji. Wa sunnatul haji sab'un. Sunnah haji itu ada 7. Yang pertama al-ifradu. Masih ingat tadi ifrad. Al-ifradu wa huwa taqdimul haji 'alal umrati. Yang namanya ifrad itu berarti wa huwa taqdimul haji, mendahulukan haji 'alal umrati, atas umrah. Ini hukumnya sunnah.
Kalau jenengan pengen nanti haji itu mendahulu yang namanya ifrat, mengambil sunnah, ya dahulukan haji. Nanti umrohnya keri-keri, umrohnya keri-keri. Tapi sekali lagi banyak yang melakukan tamattu. Wa man tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Beda. Yang nomor 2, watalbiyatu. Talbiyah. Yang membaca itu loh, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik, itu namanya talbiyah. Itu sunnah. Andai kata jenengan di bis itu meneng wiritan merapal talbiyah, kanca-kancane bengok-bengok Allah labbaik Allahumma labbaik, jenengan mek meneng tidak masalah. Dan tidak ada denda. Yang ketiga, yang sunnah itu wa tawaful qudumi. Tawaf qudum. Itu berarti tawaf yang dilakukan ketika baru tiba ke Masjidil Haram. Qudum itu kan datang. Jadi tawaf yang dilakukan ketika baru datang. Makanya tadi ada tawaf, ada 3 kan Bu? Ada tawaf qudum, ada tawaf ifadah, dan ada tawaf wada. Kemudian wal mabitu bil Musdalifati. Ini mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah itu dekat pada Arafah. Dekat pada Arafah, di situ biasanya nanti di Musdalifah itu dianjurkan untuk mencari kerikil. Boleh kerikil. Kerikilnya ya ojo gede-gede, ya ojo cili-cili. Tapi kalau jenengan memakai haji plus enak sudah. Jenengan tidak repot-repot untuk mencari kerikil. Itu soalnya disediakan sembarang kali. Biasanya kalau haji plus itu biasanya nggak sampai 2 minggu sudah pulang. Nggak sampai 2 minggu. Tetangga saya itu diundang raja di sana. Dia masih ada saudara di Arab. Jadi diundang. Berangkatnya keri-keri punya disini. Ya, ada fasilitas. Jadi seorang boleh sing aneh-aneh. Jadi andai kata tidak mampir tidak ada masalah. Tapi dilakukan juga lah kita ini. Seninya itu ya kita melakukan hal-hal semacam ini loh. Kalau kita haji itu cuma 4 tadi itu sama yang wajib haji yang cuma berapa itu kayak enggak kayak makan jedul kayak sepol. Justru seninya ya di sini nih. Nginep di Mina, nginep di Musdalifah. Kadang-kadang kalau kita pondoknya itu jauh dari Masjidil Haram, kepingin tawaf itu masya Allah, lek melaku ya oleh taksi, lek ambil mahramnya itu karena dia wedi lek di kapak-kapak nih, itu seninya di situ, seninya di Musdalifah. Kemudian warab atat tawafi, sunnah melakukan 2 rakaat sholat, ya, sholat 2 rakaat tawaf. Setelah melakukan tawaf itu sunnah sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Dan biasanya nanti minum zam-zam. Lah itu kan kalau setelah habis dari tawaf itu tinggal setelah sholat tinggal ke sana itu sudah masuk ke area sa'i. Nah di situ sepanjang sa'i itu sudah ada keran-keran untuk minum zam-zam. Jangan khawatir kehausan kalau di sana. Karena keran-keran yang namanya zam-zam itu sudah luar biasa. Tinggal ngekeran saya itu kemudian diminum. Sunnah itu 2 rakaat tawaf. Wal mabit di Mina. Wal mabitu di Mina. Menginap di Mina. Yakni pada tanggal 8 Dzulhijjah. Ini makanya tadi banyak orang Indonesia itu yang langsung nggak mampir dulu dari setelah dari mikot makani lagi langsung ke Padang Arafah. Wa tawaful wada, tawaf wada itu juga hukumnya sunnah.
Andai kata jenengan haji cuma melakukan tawaf ifadah saja, itu jenengan tidak masalah. Jadi pas ketika tanggal 10. Clear ya? Ada yang didiskusikan? Lain fikih haji, maksudnya membayar motor. Oke. Saya pernah mendengar di suatu pengajian bahwa haji itu bukan hanya bulan Dzulhijjah, tapi ada 3 bulan yang lainnya yang bisa untuk haji. Apakah pernyataan itu benar? Terus yang kedua, apabila kita punya satu uang, sedangkan orang tua kita belum haji, siapa yang kita pilih? Kita sendiri atau orang tua? Yang betul, yang namanya haji itu pada bulan Dzulhijjah saja. Itu kalau umpamanya, memang ada orang-orang liberal itu yang menyebut haji tidak harus di bulan Dzulhijjah. Nanti bulan Dzulhijjah diganti di bulan apa supaya gak rame-rame, supaya gak masih mati. Ya. Karena nanti pas ketika tawaf itu yang berat itu di tawaf, Pak. Yang berat itu di tawaf, dan pas ketika dari Musdalifah itu mau lempar jumroh itu kan, itu Masya Allah itu juga. Makanya dulu ada yang banyak yang mati di terowongan Mina. Memang butuh fisik, butuh betul-betul fisik. Kalau untuk umrah, untuk tawaf itu kan yo sedikit, tapi kalau untuk haji beberapa negara itu butuh fisik. Untuk tawaf muter itu iso-iso masih hilang mencekat barang. Itu biasanya cuma ada kalau orang Indonesia ya, kalau bisa dikoordinir ada mutawifnya itu bisa oke. Tapi kalau enggak bisa mencetak masing-masing. Jadi yang betul haji itu hanya pada bulan Dzulhijjah. Kalau yang selain bulan Dzulhijjah, mulai bulan Syawal itu bukan melakukan hajinya, tapi mikot zamaninya. Jadi mikot zamani itu dimulai bulan Syawal sampai tanggal mau melaksanakan haji di bulan Dzulhijjah. Tuh. Kemudian kalau umpamanya kita punya uangnya cukup antara orang tua sama kita. Yang kita dulukan itu orang tuanya atau kita? Nah, yang kita dulukan orang tua kita yang kita hajikan atau kita? Saya kalau lebih cenderung ke orang tua yang saya dulukan. Orang tua yang saya dulukan. Kalau saya lebih cenderung begitu. Dan alhamdulillah kemarin kita juga mendulukan kedua orang tua dulu. Walaupun kemudian akhirnya dengan izin Allah Bapak tidak sampai berangkat meskipun sudah lunas. Ya justru dari situ kemudian kita bisa berangkat ke sana juga. Jadi maka posisinya kalau saya pribadi tidak tahu, mungkin kalau jenengan punya pendapat yang lain. Kalau memang kita punya uang, saya kok lebih cenderung mendahulukan orang tua saya, dan itu kebahagiaan yang luar biasa untuk kedua orang tua kita kalau anaknya bisa menghajikan orang tua. Kalau saya seperti itu, ya, kalau saya seperti itu. Dan dengan izin Allah mudah-mudahan kalau orang tua sudah kita berangkat, wong kita itu kalau memberi, apalagi kepada orang tua, pelipat gandaannya lebih luar biasa. Memberi kepada orang lain saja dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, apalagi orang tua. Kalau saya seperti itu, maka cita-cita yang terbaik, cita-cita yang terbaik anak-anak muda, cita-cita yang terbaik adalah menghajikan orang tua. Menghajikan orang tua. Jangan egois. Orang tua itu sudah mulai kecil membiayai dan seterusnya. Masa kita punya uang, kita mau berangkat sendiri sementara orang tua tidak kita dahulukan orang tua berangkat. Perkaranya nanti kita berangkat atau tidak, dahulukan orang tua. Orang tua kita juga yang sudah usianya lebih tua, kita masih panjang.
Mudah-mudahan kita bisa mengajikan kedua orang tua, insyaallah. Ada yang lain? Tawaf itu misalkan kita nggak ada istri itu boleh lah. Apa? Tawaf. Kenapa? Nggak ada istri. Gak ada yang istri. Kalau gak sama gak ada yang hilang Pak. Itu temenan kan? Istri jenengan gak sama gak ada yang hilang, terutama haji. Mau umroh aja kayak begitu. Pengalaman kita di sana itu pas ketika umroh itu wanita-wanita ditaruh di tengah, satu grup ya, satu kelompok, satu KBH di tengah-tengah, cewek di tengah-tengah, samping-samping laki-laki. Itu pun lo si Islam biar orang sana yang haji itu kan gede-gede Pak. Isa-isa sing cili-cili sama benang roke kok wedok kan. Kecil wakai Pak. Gawe gede Pak. Tapi kalau godane gede Pak. Wangi wayu-wayu. Enggak malah guyu sama aku ngomong ayu-ayu lah guyu sama. Ayu-ayu lah. Kan enggak boleh pakai cadar. Lah di sana itu otak-otak gak batal Pak. Pas ketika manasik itu Pak Yai ini bilang sampai nanti di sana memakai mata Hanafi. Saya mau ngomong itu gimana, gitu. Jadi kalau di sana itu tidak apa-apa, tidak batal. Di sana pakai mata Hanafi yang banyak, Hanafi mata Maliki. Jadi pas ketika tawaf gandeng bojone ya itu biasa. Tapi gak ngono hilang Pak. Di sana itu kalau perempuan sendirian bahaya. Jadi tidak batal. Di sini pun juga jenengan tidak batal kan? Di sini batal kan jenengan? Kalau di sini batal mana? Enggak. Lah kenapa tidak batal? Kalau saya di sini ya orang batal, di sana ya orang batal. Saya mengikuti majelis tarjih. Majelis tarjih lebih cenderung kepada pendapatnya Imam Hanafi dan Imam Maliki bahwa persentuhan kulit laki-laki dengan istrinya itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu kan madzhab Syafi'i, madzhab Imam Syafi'i. Kebetulan di Indonesia rata-rata pakai madzhab Imam Syafi'i. Lanjut dengan kalau memegang madzhab Imam Syafi'i, tawaf di sana pepiro jenengan wudhu. Iso ping sudah jarang barang wudhu terus. Ya apa carane wudhu? Lah sana itu kalau jenengan sudah kadung muter, kemudian mau keluar, ya ini lo susah Pak keluar. Andai kata bisa keluar, jenengan mau balik lagi ke dalam susah yang minta ampun. Kecuali kalau jenengan pengen tawafnya itu di lantai 2 dan lantai 3. Ya, kalau jenengan mau pengen tawafnya itu nyantai dan banyak orang yang di lantai 3. Tapi yo caranya tak batal punya Leo. Dan orang itu pengennya kalau tawaf itu di bawah, di dasar bisa nyentuh Ka'bah, bisa nyentuh Hajar Aswad. Jadi tidak batal. Jangan membawa madzhab Syafi'i di Masjidil Haram. Terus kayak sholat apa? Termasuk madzhab Syafi'i itu kalau sholat kan bismillahnya harus dijaharkan. Sementara di sana bismillahnya disirkan. Lek ngotot-ngototan pakai Imam Syafi'i, gak sholat dengan malahan. Makanya pernah saya cerita di sini kan juga ada orang itu haji, dia saklek dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Kunut. Akhirnya selama sholat subuh tidak pernah di Masjidil Haram. Ustadz teman kita kebetulan satu KBH itu sempat tanya, sampai nggak sholat di Masjidil Haram kenapa? Jawabannya luar biasa. Ini kelakuannya Wahabi yang tidak ada kunutnya. Jadi akhirnya selama haji dia tidak pernah di Masjidil Haram subuh itu. Karena apa? Tidak ada kunutnya. Nah itu. Jadi kalau memakai madzhab Syafi'i di sana susah Pak, susah. Oke, jadi tidak batal. Oke ya. Lupa apakah pindah madzhab? Apakah pindah madzhab? Pas ketika manasik itu Pak Yai bilang ini, nanti kita di sana pindah madzhab. Saya bingung. Pindah madzhab ya. Dan kemudian dia bilang kalau pindah madzhab tidak boleh yang membatalkan atau tidak membatalkan. Tapi pindah madzhabnya harus mulai cara wudhunya harus mengikuti Hanafi.
Aku kata ngomong ini apa gitu. Jadi akhirnya kemudian di sana ditekankan untuk menggunakan wudu sesuai dengan Hanafi. Dan menggunakan wudu sesuai Hanafi ya susah. Rukunnya juga beda dengan Imam Syafi'i. Ya. Kalau Muhammadiyah tidak madhab sana dan madhab sini, mengikuti langsung Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang saklek di madhab Syafi'i pas ketika haji lebih cenderung rada bingung. Muncul pertanyaan-pertanyaan begitu. Itu mesti. Cukup ya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Berarti masuk minggu depan itu wa yatajarradu ar-rajulu 'inda al-ihram min al-maghiti wa yalbasu izaran wa ridaan abayataini. Terus sama muharramatul ihram. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, saya bukakan untuk hadis-hadis yang sahih ketika kita mendoakan orang yang sakit, doa yang maktur dari Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kalau kita mendoakan orang yang sakit? Sebentar saya bukakan, mungkin ada yang tidak hafal. Yang di bawah adhibil ba'sa rabban nasi isfi wa anta syafi wa syifa'an illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman. Itu yang seringkali jadikan doa. Atau termasuk yang ini, as'alukallahal azim rabbal arsyil azim ayashfiyaka. Kita pakai yang ini. Monggo kita berdoa. Boleh tidak doa kemudian diimami bareng-bareng? Kalau masuk ibu, kok saya dibilang bid'ah gitu ya? Boleh tidak? Biasanya di sini doa bareng-bareng atau bagaimana? Doa bareng-bareng. Namanya Pak Pengki ya. Monggo a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta maqsudana wa ridhaka matlubana 'adina mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma adhibil ba'sa rabban nasi ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Adhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.